Guys, pada baru-baru ini keluar satu statement mengenai pasukan khusus di Indonesia, di mana dikatakan mana-mana pasukan khusus di dunia ini berebut-rebut untuk membuat latihan ketenteraan di Indonesia. Dan kalau kita tengok kenapa, di mana status ini terwujud setelah Indonesia berjaya dalam melindungi hilirisasi yang dilaksanakan di Indonesia sejak 2-3 tahun kebelakangan ini. Adakah ini benar, guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dream Channel. Kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan sokongan, berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan satu cara mudah, dengan klik button subscribe dengan percuma tanpa bayaran. Klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, dan juga kepada subscriber yang sedang menonton Musa Channel, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah-fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan pasukan khusus di dunia ini berebut-rebut untuk membuat latihan ketenteraan di Indonesia. Sebab apa? Kalau kita tengok setelah Indonesia sukses dalam melindungi ataupun meneruskan hilirisasi di Indonesia. Adakah ini benar, guys? Jom kita semak video ini, di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon, guys. Kalau pemimpinnya tidak berani, pasti mundur minta ampun. Digugat mundur langsung minta ampun. Ya itu enggak, jangan bermimpi negara ini menjadi negara maju. Kita akan punya mungkin sampai dengan 50 kapal perang yang siap tempur. Jiwa dan raga saya persembahkan untuk rakyat dan Republik Indonesia. Sukses lindungi hilirisasi, militer Indonesia diminta melatih pasukan khusus dari penjuru dunia. Uni Eropa tak percaya dikira settingan. Sahabat Bagi-Bagi, militer Indonesia banjir permintaan untuk melatih pasukan khusus dari penjuru dunia. Mungkin agak sedikit overproud bahwa militer Indonesia punya pasukan khusus dan elit terbanyak di dunia. Tapi memang benar, militer Indonesia itu sangat kuat dari segi fisik. Negara lain melihat militer Indonesia saat ini berhasil menjaga kualitas pasukan khususnya. Apalagi berhasilnya menjaga hilirisasi, menjadi poin besar bagi militer Indonesia, sangat dikagumi dunia. Dunia geleng-geleng kepala, Indonesia berhasil lawan negara sekaliber Amerika dan Uni Eropa. Negara yang selalu menang dalam peperangan dagang dan sumber daya alam ini sekarang harus kalah oleh negara kita tercinta ini. Mereka Amerika dan Uni Eropa sudah pasti malu telah dikalahkan oleh negara berkembang seperti Indonesia. Memang Indonesia negara berkembang, namun jiwanya adalah negara majun yang sudah melebihi Amerika Serikat. Bahkan yang bikin kagetnya lagi, Menhan Prabowo menerima berbagai permohonan dari negara lain agar pasukannya dilatih militer Indonesia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkapkan, Indonesia saat ini menjadi panutan dunia, terutama negara-negara di Afrika, dalam hal kemampuan bidang pertahanan. Bahkan diminta melatih perwira-perwira dan pasukan khususnya di Indonesia. Jelas Kemhanri pada tanggal 17 Juli tahun 2023. Dan hal ini disampaikan langsung oleh Prabowo kepada Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Menhan Prabowo saat melaporkan perkembangan pencapaian industri pertahanan dalam negeri ke Presiden Jokowi. Juga dalam sambutannya saat menghadiri undangan Rakernas APEXI ke-16 2023 di Makassar, Sulawesi Selatan belum lama ini. Prabowo yakin, kedepannya militer Indonesia akan disegani jika tetap menjaga kesiapan tempurnya.
Menhan Prabowo menegaskan kondisi tersebut merupakan suatu tanda bahwa Indonesia terus dihormati, disegani, terlebih dengan sikap netral atau non-blok Indonesia, yang selalu menghormati semua negara. Perlu kalian ketahui, pasukan khusus militer Indonesia, yakni Kopassus, sudah membuktikan mereka mampu melatih pasukan elit 911 Kamboja. Kemudian ada Brunei Darussalam, berkat didikan latihan dan gemblengan tim pelatih TNI, hasil yang dicapai tentara Brunei tidak mengecewakan. Dalam kompetisi AARM 2013 itu, Brunei Darussalam menempati posisi keempat. Sementara itu peringkat 1 hingga 3, masing-masing diraih Indonesia, Thailand, dan Filipina. Kemudian ada Laos. Luhut Panjaitan dalam bukunya, Para Komando Perjalanan Seorang Prajurit, menyebutkan, Kong Lai pernah mendapat pelatihan dari Komando Pasukan Sandi Yuda nama lama Kopassus. Selanjutnya Timor Leste. Timor Leste pada 2012, menyampaikan permintaan khusus kepada Tentara Nasional Indonesia, TNI, untuk melatih militer negaranya. Secara terang-terangan, para petinggi militer Timor Leste meminta supaya pasukannya dilatih oleh Kopassus, terutama dalam hal menembak. Kemudian negara-negara di Afrika Utara, melejitnya pamor Kopassus sebagai pasukan khusus, dengan kemampuan gerak cepat di segala medan, anti-teror, serta pengintaian. Hal itu membuat pasukan Baret Merah ini banyak mendapat permintaan, bukan saja dari negara Asia Tenggara, tapi juga Afrika. Beberapa negara Afrika bagian utara termasuk yang meminta pasukan elit ini memberikan pendidikan dan pelatihan bagi prajurit mereka. Kopassus banyak memberikan pelatihan terkait strategi, bela diri, termasuk bagaimana bertahan hidup. Dengan demikian, kekuatan pasukan tidaklah bergantung pada peralatan canggih. Atas pelatihan itu, negara-negara di Afrika Utara tersebut merasa puas. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Apakah ini akan membuat militer Indonesia semakin terkenal di dunia? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka! Sedar ataupun tidak, pasukan elit di Indonesia semakin banyak. Indonesia disenaraikan di antara mempunyai pasukan elit dan juga pasukan khusus, di antara negara yang paling ramai mempunyai pasukan khusus dan juga elit. Kita sedia faham bahawa TNI di Indonesia bilangan personel memang sangat-sangat ramai. Indonesia termasuk di antara negara-negara yang mempunyai bilangan pasukan TNI yang sangat-sangat ramai, guys. Salah satu kriteria di dalam the World Military, di dalam pasukan khusus di Indonesia ini merupakan salah satu penyumbang dia adalah bilangan ketenteraan yang paling ramai. Pada tahun 2023 berada di tempat ke-13 terbaik di dunia. Salah satu ciri yang dinilai adalah bilangan personel. Jadi Indonesia mempunyai bilangan personel ketenteraan yang memang sangat-sangat ramai, guys. Satu dunia tahu Indonesia memiliki pasukan ketenteraan yang ramai. Dan dikatakan pada baru-baru ini banyak negara-negara di luar daripada sana yang mempunyai pasukan khusus berebut-rebut ingin mendapatkan latihan khusus ketenteraan di Indonesia. Kita ambil contoh, ada 3 negara yang telah disenaraikan di dalam video sebentar tadi. Apa tu? Negara daripada sebelah Afrika, Kemboja, dan juga negara daripada Brunei Darussalam. Ketiga-tiga negara ini telah pun menghantar pasukan khusus di Indonesia untuk menjalani latihan-latihan ketenteraan. Di mana pada tanggal Julai pada baru-baru ini, kalau kita tengok video sebentar tadi, di mana Kementerian Pertahanan di Indonesia, Bapak Prabowo telah menyatakan bahawa negara-negara di luar daripada sana berebut-rebut untuk menghantar pasukan khususnya untuk berlatih bersama-sama dengan pasukan khusus di Indonesia. Sebab kita faham, setiap negara ini mereka mempunyai pasukan khusus dan mereka mempunyai special skill yang tidak sama dengan apa yang ada di Indonesia. Kita faham, pasukan-pasukan khusus di Indonesia dia mungkin lebih special dalam aspek skill bagaimana untuk diterapkan semasa peperangan.
Dan daripada skill-skill yang the only one ketenteraan pasukan khusus sahaja di Indonesia mampu lakukan, banyak negara-negara di luar sana yang menjalinkan latihan bersama dengan Indonesia sebenarnya untuk menerapkan ataupun untuk mengambil sedikit skill dengan apa yang ada pada pasukan khusus di Indonesia. Jadi guys, bagi pendapat kalian semua, adakah ini benar guys? Okeylah guys, untuk kali ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.